Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Ilyas dari kelas Agroteknologi 19B atau 4B dengan NIM 119706031. Nah, di video kali ini yaitu dalam rangka tugas praktikum konservasi tanah dan air. Nah, di mana tugasnya itu mencari masalah-masalah konservasi yang ada di wilayah saya dan bagaimana cara menanggulanginya. Sebelum masuk ke situ, mari kita kupas dulu apa itu konservasi tanah dan air. Yang pertama, mari kita cari tahu dulu apa itu konservasi. Konservasi yaitu menjaga atau melestarikan. Nah, dari sini dapat kita tarik pengertiannya. Apa itu konservasi tanah? Konservasi tanah yaitu upaya-upaya untuk menjaga, melestarikan tanah dari kerusakan, baik itu kerusakan kuantitas maupun kualitas yang biasanya disebabkan oleh erosi. Erosi itu apa sih? Erosi itu fenomena pengikisan tanah. Nah, misalnya contoh gampangnya ketika kita menyiram tanaman kita atau tanaman di sekitar rumah kita, biasanya suka ada butiran-butiran tanah yang terbawa oleh aliran air. Nah, itu bisa disebut erosi, tetapi dalam skala yang kecil. Untuk konservasi air itu apa? Nah, sama aja sih sebenarnya, yaitu upaya melestarikan dan menjaga kualitas maupun kuantitas air. Nah, di sini saya akan menekankan di konservasi tanahnya itu sendiri. Konservasi tanah itu penanggulangannya dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode vegetatif. Apa itu metode vegetatif? Yaitu metode yang memanfaatkan tanaman ataupun sisa-sisa tanaman itu sendiri ya untuk menutupi lahan di atasnya gitu. Jadi untuk melindungi tanah di bawahnya gitu kan. Misalnya seperti cover crop, ataupun kalau misalnya sisa-sisa tanaman itu seperti serasah itu kan. Jadi si serasah itu menutupi bagian permukaan tanah untuk melindungi tanah terkena air hujan secara langsung gitu, percikan-percikan hujan secara langsung. Nah, seperti itu. Dan juga vegetatif ini bisa mengurangi laju air gitu. Yang kedua ada metode mekanik. Metode mekanik adalah upaya-upaya fisik ataupun mekanik untuk melindungi tanah. Nah, seperti contohnya misalnya mulsa plastik ya. Mulsa plastik, terus ada terasering, ada kalau di konservasi air ada irigasi. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, nah ini nih yang ada di daerah saya nih. Yang ketiga ini metode kimiawi, yang mana di daerah saya banyak melakukan itu. Metode kimiawi ini yaitu upaya untuk menjaga kelestarian atau kerusakan tanah dari kerusakan gitu dengan menggunakan bahan kimia baik itu anorganik maupun organik. Misalnya nih, kan di daerah saya itu merupakan daerah yang curah hujannya tinggi gitu. Tahu lah ya, Kabupaten Sukabumi dan Bogor gitu. Nah, saya itu ada di tengah-tengahnya, perbatasan Sukabumi dan juga Bogor. Nah, curah hujannya cukup tinggi ya kan, namanya juga kota hujan ya kan. Kalau misalnya curah hujan yang tinggi, otomatis kan banyak air hujan yang masuk ke tanah. Nah, yang masuk ke tanah itu menyebabkan tanah menjadi asam. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Nah, cara menanggulanginya kebanyakan di daerah saya yaitu melakukan pengapuran. Nah, pengapuran ini bertujuan untuk menetralisir pH tanah. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk ke dalam konservasi tanah metode kimiawi. Apalagi sih selain pengapuran, ada juga seperti pemupukan menggunakan bahan kimia, itu juga termasuk ke dalam metode kimiawi. Nah, tapi kalau pemupukan ini beda fungsinya dengan pengapuran tadi. Kalau pengapuran tadi fungsinya untuk menetralkan, kalau pemupukan ini fungsinya untuk menyuburkan kualitas tanah gitu, kualitas fisik tanah agar tidak rusak akibat erosi seperti itu. Videonya cara kerjanya bagaimana pengapuran di daerah saya ataupun di pemupukan gitu. Nah, bisa dicek video berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Zaidan.
dari kelompok 2 kelas 4B. Hari ini saya berada di Manisi bagian atas dan saya menemukan jenis konservasi yaitu talut. Metode mekanik. Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Metode mekanik dalam konservasi tanah dan air berfungsi untuk memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, memperbaiki atau memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah, dan memperbaiki aerasi tanah dan penyediaan air bagi tanaman. Metode mekanik dalam konservasi tanah dan air mencakup pengolahan tanah, membuat teras, dan pengendali, rorak, saluran air, bangunan terjun, dan embung. Salah satu contoh yang saya temukan di sini adalah talud. Penyebab terjadinya longsor atau pergeseran struktur tanah sangatlah beragam, mulai dari berat massa tanah itu sendiri, kemudian bangunan yang ada di atas kontur tanah, serta resapan air. Bila debit air tanah berlebih juga akan memicu longsor. Oleh sebab itu, reboisasi penting diterapkan pada sepanjang tebing dan daerah tanjakan. Ada salah satu cara untuk menanggulangi masalah longsor, yaitu dengan pembuatan talud. Talud adalah dinding yang terbuat dari tumpukan batu yang disusun sedemikian rupa untuk penahan tanah atau bangunan. Fungsi talud secara umum adalah untuk menahan pergerakan tanah dan melindunginya. Jika talud dipergunakan pada sekeliling bangunan, talud bisa menjadi alat atau media yang memperpanjang usia bangunan tersebut. Bangunan talud memiliki kegunaan dan manfaat utama dari pembangunannya. Yang pertama adalah untuk membantu menghalangi proses erosi yang diakibatkan oleh gundulnya hutan, lalu menahan tekanan tanah aktif yang memiliki potensi terhadap kelongsoran. Lalu ada melindungi ekosistem dan habitat di sekitar pemasangan. Selanjutnya sebagai media yang dapat memperpanjang usia bangunan dari kejadian pergeseran tanah. Lalu sebagai pembatas saluran irigasi dalam pertanian dan dapat juga berkolaborasi dalam pembangunan saluran air yaitu drainase. Lalu bangunan talud juga dapat menjaga kestabilitasan kontur tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Halimatus Syahadah, NIM 119706334. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai salah satu permasalahan tanah dan air yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung memiliki salah satu permasalahan tanah dan air yang sering kali terjadi, yaitu longsor. Tanah longsor terjadi di Kota Bandung diakibatkan beberapa faktor. Di antaranya topografi Kota Bandung sendiri yang memang curam, miring, dan memiliki banyak lereng. Ditambah lagi faktor curah hujan yang tinggi menyebabkan Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung memiliki bencana alam longsor yang sering terjadi. Nah, menurut Zakaria tahun 2009, longsor merupakan salah satu bagian dari gerakan tanah yang mana terjadinya gelinciran-gelinciran massa batu dan tanah dari atas lereng ke bawah lereng. Nah, longsor ini seperti yang kita ketahui banyak sekali menyebabkan kerugian material maupun moral, baik dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, bahkan beban psikologis bagi korbannya. Nah, maka dari itu perlu adanya solusi untuk mengatasi hal tersebut
agar kita dapat mencegah dan mengurangi dampak yang negatif dari terjadinya tanah longsor. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan konservasi. Konservasi adalah membangun kembali atau memperbaiki. Konservasi lahan ini bisa dilakukan bagi lahan-lahan yang rawan terjadi longsor. Konservasi sendiri memiliki beberapa teknik. Yang pertama, teknik mekanik. Untuk tanah longsor sendiri, teknik mekanik melibatkan ilmu konstruksi. Jadi, kita bisa membuat teras di lereng bukit. Nah, teras ini bentuknya seperti sebuah tangga. Akibat dari adanya teras ini akan memperlambat laju aliran air dan juga memperluas permukaan penyerapan air. Yang kedua, dalam teknik mekanik ini kita bisa membuat drainase. Nah, drainase ini akan mengakibatkan air mengalir ke drainase dan tidak akan merusak permukaan tanah. Dan yang kedua, kita bisa melakukan teknik vegetatif. Nah, teknik vegetatif ini berarti kita